Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Amanda Zulmaria dengan NIM 193111187. Yang kedua, Dimas Aji Pangestu 193111192. Dan yang ketiga, saya sendiri, Aida Victoria Hasnausnia 193111200. Dan yang terakhir, Muhammad Zulfikar 193111201. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai review skripsi yang berjudul Nilai-nilai pendidikan ibadah dalam novel Ketika Tuhan Jatuh Cinta karya Wahyu Sujani, dengan penulis skripsinya yaitu Ayu Nur Hidayah. Dan review skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian kepustakaan. Nah, langsung saja tugas review skripsi. Yang poin pertama adalah informasi skripsi. Judul skripsi yakni Nilai-nilai pendidikan ibadah dalam novel Ketika Tuhan Jatuh Cinta karya Wahyu Sujani. Yang pertama, instansi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Yang kedua, nama penyusun yakni Ayu Nur Hidayah pada tahun 2017. Nah, di sini terdapat deskripsi singkat. Skripsi ini mengulas mengenai analisis nilai-nilai pendidikan ibadah apa saja yang terdapat dalam novel Ketika Tuhan Jatuh Cinta karya Wahyu Sujani. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui nilai-nilai pendidikan ibadah apa saja yang terdapat dalam novel Ketika Tuhan Jatuh Cinta karya Wahyu Sujani, teknik analisis data dengan menggunakan analisis isi yang berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan. Perkenalkan, nama saya Amanda Zulmaria, NIM 193111187. Di sini kami akan mereview skripsi yang berjudul Nilai-nilai pendidikan ibadah dalam novel Ketika Tuhan Jatuh Cinta karya Wahyu Sujani yang ditulis oleh Ayu Nur Hidayah. Adapun bagian depan pada skripsi ini terdiri dari yang pertama cover judul, yang kedua nota pembimbing, yang ketiga halaman pengesahan, yang keempat halaman persembahan, yang kelima moto, yang keenam lembar pernyataan keaslian, yang ketujuh kata pengantar, yang kedelapan daftar isi, dan yang kesembilan abstrak. Adapun yang pertama yaitu cover judul. Dalam penulisan cover tersebut, menurut kami sudah benar dan jelas. Secara keseluruhan telah menggunakan tata letak rata tengah atau center pada beberapa bagian seperti judul, tulisan skripsi, jurusan atau program studi, fakultas, instansi, dan tahun ajarannya dituliskan dengan huruf kapital dan di bold supaya lebih memberikan kejelasan dalam skripsi tersebut. Namun, alangkah baiknya jika nama penyusun juga dibuat dengan menggunakan huruf kapital supaya lebih jelas. Yang selanjutnya yaitu nota pembimbing. Pada skripsi ini juga dilampirkan nota pembimbing, di mana pada penulisannya menurut kami sudah baik, yang telah mencantumkan untuk siapa surat diberikan, nama yang bersangkutan, dan tujuan dari surat tersebut, bahwa ia telah memenuhi syarat pada sidang munaqasyah. Yang ketiga yaitu halaman pengesahan. Pada skripsi ini juga telah dilampirkan halaman pengesahan. Seluruh dari halaman pengesahan menurut kami sudah baik, di mana telah mencantumkan judul dalam skripsi, nama penyusun skripsi, tanggal sidang, dan nama dari tim dalam penguji. Adapun nama penguji 1 adalah Dr. Jakfar Assegaf MA. Nah, ini itu sebaiknya pada awal dari
nama seseorang itu menggunakan huruf besar, dan setelah nama seseorang diberikan tanda koma, bukan titik, sebelum adanya nama gelar. Contohnya Dokter, D-nya besar, Jakfar, itu J-nya besar, Asagaf, koma, M titik, A titik. Dan pada nama penguji dua juga sebaiknya memberikan tanda koma sebelum gelarnya, bukan tanda titik. Yang keempat yaitu lembar persembahan. Pada lembar persembahan ini menurut kami juga sudah baik, karena pada lembar ini merupakan bentuk rasa syukur dan ucapan terima kasih dari penulis kepada sosok atau seseorang yang berjasa dalam kehidupannya, khususnya dalam pengerjaan skripsi. Yang kelima yaitu moto. Dalam skripsi, penulisan moto boleh dicantumkan atau tidak dicantumkan, karena hal ini tidak begitu penting. Adanya moto ini supaya dapat memberikan semangat dan juga membukakan pemikiran yang lebih luas. Adapun untuk penulisannya, tidak ada format penulisan yang harus disesuaikan. Yang keenam yaitu lembar pernyataan keaslian. Pada skripsi ini juga telah dilampirkan lembar pernyataan keaslian yang bertujuan untuk menyatakan bahwa skripsi tersebut merupakan hasil karya dari penulis sendiri tanpa plagiat dari orang lain. Untuk penulisannya sudah baik, di mana penulis telah mencantumkan nama penulis, NIM, program studi, fakultas, tujuan surat tersebut, dan juga tanda tangan yang dilengkapi dengan materai seharga 6.000. Pada surat tersebut, tanggal pembuatan tidak disertakan. Nah, itu tuh lebih baik disertakan dalam surat tersebut. Yang selanjutnya, ketujuh, kata pengantar. Pada penulisan kata pengantar, menurut kami sudah baik, di mana pada penulisan tersebut telah memberikan ucapan terima kasih kepada orang yang bersangkutan dalam penulisan skripsi. Namun, ada sebagian koreksi setelah nama seseorang yang seharusnya menggunakan tanda koma bukan tanda titik sebelum diberikan gelarnya. Yang selanjutnya yaitu daftar isi. Yang ke-8, daftar isi. Pada penulisan daftar isi ini menurut kami sudah sesuai dengan format penulisan dalam skripsi ini. Pada daftar isi ini halaman-halamannya sudah sesuai dengan hasil dari skripsi ini, bahwa di dalamnya itu terdapat halaman judul, nota pembimbing, lembar pengesahan, persembahan, moto, pernyataan keaslian, kata pengantar, daftar isi, abstrak, bab 1 pendahuluan yang terdapat pada halaman 1 sampai 11, kemudian pada bab 2 landasan teori yang terdapat pada halaman 12 sampai halaman 38. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian yang terdapat pada halaman 42 sampai 44. Kemudian pada bab 4 yaitu hasil penelitian itu terdapat pada halaman 47 sampai halaman 67, serta bab 5 penutup itu terdapat pada halaman 84. Kemudian daftar pustaka. Nah, yang selanjutnya yaitu abstrak. Pada lembar abstrak ini merupakan hasil ringkasan dari skripsi yang dapat berfungsi untuk mempermudah pembaca supaya lebih mengerti inti dari tujuan dari seorang penulis. Nah, pada abstrak ini sudah ditulis dengan baik menurut kami, di mana telah memberikan informasi penting dari isi skripsi. Abstrak dalam bahasa Indonesia ini masih kurang singkat dalam penulisannya.
karena terdapat 389 kata, dan seharusnya dalam penulisan abstrak ini itu antara 200 sampai 250 kata. Pada selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan. Yang A. Latar belakang. Dalam latar belakang, penulis mengatakan bahwa pentingnya pendidikan karena pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi setiap individu untuk mengembangkan kualitas, potensi, dan bakat diri. Selain itu, pendidik juga merupakan salah satu sarana terpenting dalam usaha pembangun sumber daya manusia dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan. Pada gilirannya akan menciptakan suasana dan tantangan hidup masyarakat yang beradab dan peradaban. Pendidikan sebagai salah satu sektor yang paling penting dalam pembangunan nasional dijadikan andalan utama untuk dijalankan semaksimalkan mungkin dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, di mana iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi sumber motivasi kehidupan segala bidang. Ibadah merupakan penghambaan atau pengabdian manusia kepada yang berhak mendapatkannya. Dalam proses ibadah ini, manusia sebagai abaid atau yang melakukan penghambatan dapat segera langsung memberikan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, penanaman nilai-nilai tidak hanya didapat melalui pendidikan formal maupun non-formal. Namun, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dapat dilaksanakan melalui media pendidikan lain, baik media massa, cetak, maupun media elektronik. Dari media elektronik mencakup visual dan audiovisual, media penyiaran surat kabar, film, novel, dan bentuk komunikasi lain juga menciptakan kerangka berpikir yang sama bagi masyarakat sebagaimana dengan beragamnya model dan penyajian media informasi tersebut. Tidak dapat dipungkiri, semuanya mengambil peranan penting sebagai media untuk pendidikan. Nah, dalam penjabaran singkat mengenai latar belakang yang dipaparkan penulis di atas, bukan hanya membahas mengenai nilai pendidikan ibadah saja, serta dalam latar belakang skripsi tersebut diawali dari pemikiran teoritis, namun kurang lebih mendetail lalu mengarah melalui argumentasi dan fakta mengapa skripsi ditulis. Dalam latar belakang juga seharusnya terdapat problem dan gagasan untuk menyelesaikan problem atau urgensi penelitian, yang kemudian menjadi judul penelitian. Seperti halnya pada salah satu paparan tulisan dalam latar belakang bahwa penulis mengungkapkan betapa pentingnya ketundukan dan ketaatan yang di dalamnya terdapat unsur cinta atau al-hub atau disebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam novel tersebut banyak menyampaikan nilai-nilai pendidikan ibadah yang dapat kita ambil hikmahnya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang nilai-nilai pendidikan ibadah dalam novel Ketika Tuhan Jatuh Cinta. Nah, pada yang kedua, penegasan istilah. Penulis sudah sangat baik dalam menyampaikan penegasan istilah dalam penelitiannya. Tetapi, review menemukan pada penegasan istilah nilai-nilai yang mana itu dalam pengutipan para ahli seharusnya terdapat pendapat pribadi atau kesimpulan. Jadi, dalam bagian istilah nilai-nilai itu harus ada pendapat pribadi dari penulis atau kesimpulannya, bukan hanya mengenai pendapat dari peneliti saja. Lalu yang C, identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang dipaparkan oleh penulis sebagai berikut. Yang pertama, manusia diciptakan di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun belum seluruhnya semua umat muslim melaksanakan ibadah. Lalu yang kedua, pada umumnya novel hanya sebatas hiburan, sementara banyak ibrah yang dapat diambil bagi para pembaca. Yang ketiga, novel masih dianggap hanya sebatas hiburan dan pengisi waktu luang, sementara banyak pesan moral yang terkandung di dalamnya untuk pelajaran. Lalu
Yang D. Pembatasan masalah. Batasan masalah diberikan jika penelitian memerlukan batasan-batasan permasalahan pada penelitian sekiranya tidak akan memperluas ruang lingkup penelitian. Batasan permasalahan ini juga diperlukan untuk lebih mengarahkan atau memfokuskan penelitian. Maka dari itu, penulis membatasi masalah penelitiannya pada nilai-nilai pendidikan ibadah dalam novel Ketika Tuhan Jatuh Cinta karya Wahyu Sujani. Berikutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Bagaimana nilai-nilai pendidikan ibadah dalam novel Ketika Tuhan Jatuh Cinta karya Wahyu Sujani? Begitupun dengan rumusan masalahnya juga sama belum relevan, seperti dengan pembatasan masalah. Berikutnya tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan ibadah dalam novel Ketika Tuhan Jatuh Cinta karya Wahyu Sujani. Menurut review, pada bagian tujuan penelitian juga masih terdapat ketidakrelevan pada judul skripsi, seperti halnya pembatasan masalah, rumusan masalah. Dikarenakan pada dasarnya, tujuan penelitian harus disesuaikan dengan rumusan masalah. Apabila pada rumusan masalah itu kurang relevan, maka sama halnya dengan tujuan masalahnya. Berikutnya, manfaat penelitian. Dari penelitian skripsi ini, penulis berharap akan mendapatkan suatu manfaat diantaranya. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang A. Menambah pengetahuan, wawasan, sumbangan, dan pemikiran bagi lembaga pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam. Yang B. Sebagai sumbangan karya ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan baik di kalangan pendidikan maupun masyarakat luas. Yang C. Menjadi rujukan peneliti yang akan mengadakan penelitian pada masalah yang bersangkutan dengan penelitian ini. Lalu, manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang A. Untuk guru. Sebagai rujukan bagi guru dalam memberikan pendidikan ibadah kepada siswa di sekolah. Lalu yang B. Untuk orang tua. Memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan ibadah anak sejak kecil. Lalu yang C. Untuk pembaca. Memperkuat pemahaman pembaca terutama umat Islam tentang ibadah yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, menurut review pada bagian manfaat penelitian ini, penulis sudah sangat baik dalam menyampaikan manfaat penelitiannya dengan menggunakan bahasa yang tidak bertele-tele. Namun, ada beberapa poin yang menurut review dapat dimasukkan pada manfaat penelitian. Seperti penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan untuk peneliti selanjutnya. Lalu dalam hal ini juga bahwa penelitian dalam masalah yang dipilih memang layak untuk dilakukan. Pada manfaat penelitian yang dipaparkan oleh penulis sudah sesuai dibedakan dengan kepentingannya, misal bagi penulis, pembaca, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfikar, NIM 1931121 dari kelompok 2, di mana di sini saya mereview penelitian proposal skripsi, di mana saya mendapat bagian pada bab 2 mengenai kajian teori, di mana skripsi ataupun proposal skripsi kelompok kami yang berjudul mengenai nilai-nilai pendidikan ibadah dalam novel Ketika Tuhan Jatuh Cinta karya Wahyu Sujani, di mana skripsi ini ditulis oleh Ayu Nur Hidayah. Langsung saja ke bagian bab kedua, di mana bab kedua sendiri yang berisi mengenai kajian teori, di mana kajian teori sendiri di dalamnya berisi mengenai kajian-kajian mengenai sumber-sumber dari data-data yang diperoleh ataupun sumber teori-teoritis dari berbagai tokoh yang melandasi ataupun penguatan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis, di mana dalam skripsi yang ditulis oleh Ayu Nur Hidayat ini terdapat 3 poin, di mana poin yang pertama mengenai penjelasan pendidikan ibadah, di mana dalam penelitian ini sudah dijelaskan mengenai pendidikan secara rinci dan berbagai sumber. Namun di sini saya sedikit mengkritisi mengenai adanya sumber dari undang-undang, di mana
undang-undang yang digunakan tidak melatar belakangi ataupun tidak melandasi pada UUD 45, di mana seharusnya Undang-Undang 45 digunakan sebagai landasan utama. Selanjutnya baru mengenai Undang-Undang Pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya pada pengertian ibadah, di mana sudah dijelaskan mengenai pengertian ibadah dari berbagai tokoh dan sumber. Namun pada penelitian ini hanya mencantumkan satu sumber saja, dan menurut saya hal tersebut masih kurang. Kemudian pada poin yang selanjutnya mengenai ruang lingkup pendidikan dan ibadah, di mana ruang lingkup sendiri dalam penelitian ini, ruang lingkup ibadah pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu ibadah secara ma'doh dan ghairu ma'doh, di mana menurut saya seharusnya terdapat 3 pembagian selain pembagian ibadah kepada Tuhan dan kepada manusia, dimana yaitu pembagian ibadah kepada lingkungan, ataupun dimana kegiatan mencintai lingkungan dan menjaga alam sekitar merupakan salah satu bentuk ibadah. Kemudian yang selanjutnya mengenai dasar pendidikan ibadah. Dalam penelitian ini sudah dijelaskan, dan dasar-dasar dalam pendidikan ibadah meliputi Al-Quran dan hadis. Namun di sini hanya menjelaskan mengenai Al-Quran dan hadis sebagai dasar pendidikan dan tidak mencantumkan mengenai ijma dari ulama, sehingga menurut saya hal tersebut masih kurang. Kemudian terdapat macam-macam pendidikan ibadah dan tujuan pendidikan ibadah juga sudah disampaikan atau dijelaskan dalam kajian teori ini dengan baik oleh penulis. Kemudian mengenai novel, di mana novel sendiri juga sudah dijelaskan oleh penulis dengan baik secara kerangka dan prosedur-prosedur novel sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan dengan baik oleh penulis. Kemudian yang selanjutnya poin yang B mengenai telaah pustaka ataupun kajian penelitian sebelumnya, di mana pada penelitian ini penulis skripsi mengambil 4 contoh penelitian sebelumnya, di mana keempat contoh tersebut memiliki kesamaan yang hampir sama dengan judul yang diambil oleh penulis. Namun dari keempat contoh ataupun kajian skripsi terdahulu, tidak dari satupun membahas mengenai kajian novel yang sama. Berarti peneliti ataupun judul yang diambil oleh peneliti ini merupakan judul yang baru bagi penelitian, sehingga judul yang diangkut oleh peneliti ini merupakan belum pernah diganti ataupun belum pernah dijadikan penelitian oleh para peneliti sebelumnya. Kemudian poin yang terakhir ataupun poin yang C mengenai kerangka teoretik, di mana pada poin C ini terdapat kerangka-kerangka uraian dari pemikiran rasional antara variabel dan konsep-konsep yang telah diuraikan pada kajian teori di atas. Baik terdapat teori-teori dan buku-buku serta tokoh-tokoh yang berkaitan dengan pembahasan teoretik mengenai judul teori di atas, di mana pada yang di dalamnya, di mana pada salah satu judul penelitian ini yang mengatakan bahwasanya nilai-nilai pendidikan ibadah dalam novel Ketika Tuhan Jatuh Cinta, yang juga menjelaskan mengenai isi dari novel tersebut dan bagian-bagian mana yang menjadi poin-poin analisis yang digunakan peneliti sebagai satu sumber penelitian, juga sudah disampaikan dengan baik oleh peneliti. Menurut saya seperti itu review kajian teori dari saya bagian bab 2 dan dari teman saya. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Aji Pangestu Agustiawan dengan NIM 193111192
Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang bab 3, yaitu metode penelitian. Di dalam skripsi yang saya kaji ini, yang saya review ini, yang pertama ada jenis penelitian. Di sini penulis atau peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka, yaitu berupa menggunakan buku, catatan, laporan. Seterusnya, peneliti juga menjelaskan pengertian kepustakaan, yaitu menjelaskannya secara singkat dan tepat sehingga mudah dipahami. Penulis juga menyebutkan bahwa penelitian ini yang ditulis oleh penulis merupakan penelitian yang sistematis dan mendalam terhadap bahan-bahan yang terdapat dalam novel yang berjudul Ketika Tuhan Jatuh Cinta. Selanjutnya, yang kedua ada data dan sumber penelitian. Ini penulis telah menulis beberapa pengertian dari data dengan baik dan benar, serta menambahkan kualitas dan ketetapan pengambilan data sesuai dengan yang dijelaskan tersebut secara ringkas dan jelas. Dalam hal ini, penulis sudah memaparkan beberapa pengertian data dan sudah dijelaskan dengan secara rinci apabila data tersebut adalah data yang digunakan penulis untuk sebagai sumber acuan di dalam penulisan skripsinya atau karyanya. Peneliti juga menulis dengan baik. Di antaranya beberapa data dan sumber itu sudah dijelaskan di skripsi. Penyusunannya juga sudah baik. Dalam hal ini peneliti juga menjelaskan definisinya, definisi secara rinci menurut beberapa perseorangan. Pada penyusunannya di dalam sumber penelitian itu sudah dicantumkan beberapa contoh yang bisa dikatakan mudah dipahami dengan baik. Nah, di sini juga penulis juga menulis tentang subjek penelitian, yaitu bagiannya berupa teks-teks buku, novel, dan cerpen atau cerita pendek. Selanjutnya, yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Di dalam skripsi ini, peneliti atau penulis menulis metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini adalah sebuah metode yang mencari dan mengumpulkan data tersebut, dan di dalamnya mengenai metode dokumentasi ini didefinisikan sebagai metode yang mencari data yang mengenai hal-hal atau variabel diantaranya berupa catatan, transkrip buku-buku, surat kabar, dan majalah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini juga penulis mencari data-data tentang nilai pendidikan ibadah yang terkandung dalam novel Ketika Tuhan Jatuh Cinta. Penulis sangat baik menggunakan metode tersebut dengan memahami apa saja yang diperlukan untuk membuat skripsi ini pada bagian-bagian tertentu dan berdasarkan fakta yang telah ditemukan oleh penulis. Data yang sudah terkumpul, baik itu dari buku atau dari majalah serta yang lainnya, akan digunakan sebagai bukti bahwa teknik yang digunakan sangat tepat pada karya tulis ini. Yang terakhir, yang selanjutnya teknik keabsahan data. Penulis di sini menulis hal yang terkait dengan keabsahan data, yaitu dengan dilakukannya pemeriksaan. Pemeriksaan penting dilakukan karena pengabsahan data sendiri adalah sebuah keaslian data di mana memerlukan beberapa teknik-teknik yang telah ditulis oleh peneliti untuk mencari keabsahan data agar mudah dimengerti bagi pembacanya. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik ketekunan dalam penelitiannya dan mendefinisikan secara ringkas makna dari teknik ketekunan itu. Penulis juga menyebutkan ada beberapa teknik yang dilakukan untuk keabsahan data, yaitu perpanjangan keikutsertaan,
ketekunan pengamatan, simulasi, pengecekan sejawat, kecukupan resensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, uraian rinci, audit tergantung, dan audit kepastian. Dan yang terakhir, yang kelima adalah teknik analisis data. Di dalam teknik analisis data ini, penulis di sini menggunakan teknik analisis konten atau kajian isi. Penulis juga menjelaskan pengertian dari analisis konten tersebut atau kajian isi tersebut secara baik dan mudah dipahami di dalam skripsi tersebut. Penulis juga menyebutkan segala aspek yang lengkap yang terkait atau yang berhubungan dengan teknik analisis data ini, yaitu teknik analisis konten. Di dalam hal ini juga penulis memanfaatkan teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan coy dari data atas dasar konteks. Hal lain, penulis juga menyebutkan bahwa unsur ekstrinsik sastra yang menarik perhatian analisis cukup banyak, yaitu pesan moral atau etika, nilai kesejahteraan, dan sebagainya. Semua hal yang ditulis oleh penulis di sini sangatlah mudah dipahami dari bentuk bahasanya, penyusunan paragrafnya, ataupun hal-hal yang diterangkan oleh penulis sendiri itu sangat mudah dipahami bagi para pembaca. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.